Lu ngonten kok bikin orang emosi. Orang yang emosi, lu mah dapat duit. Lu konten kreator macam apa sih? Lu kenapa emang? Lu lihat dah nih. Apa Pak? Saya kan nggak ngapa-ngapain Bapak. Ya lu ngomong tadi serahin motor gua. Ya berarti Bapak nggak usah nyerahin kalau nggak mau. Masya Allah. Buset ya. Dia kayak gitu bercanda sama orang tua. Itu kalau tuh orang tua punya sakit jantung atau apa kan pasti kan panik lah itu. Nggak kepikiran, Bos. Uang di otaknya kan. Gue sih kalau ngeliat kayak gitu ya, maksud gue lu bercanda sama orang yang nggak lu kenal gitu ya, lu nggak tahu backgroundnya seperti apa, dia itu siapa, ya doain aja mudah-mudahan dapat apesnya. Nggak semua orang di hari tersebut punya mood yang bagus. Nah itu salah satunya juga tuh, iya tuh. Ini Babe nih kayaknya lagi banyak masalah. Tiba-tiba di prank kayak gitu. Apa tapi mungkin nggak sih di belakang layar tuh sebelumnya udah di briefing dulu. Entah di briefing ataupun tidak, posisinya kan ini dimunculkan ke publik secara seperti itu. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Dimunculkan dan dihadapkan atau disuguhkan ke publik dengan cara seperti itu. Jadi kan ini terkesan seperti natural. Kalau memang ini natural, yang tadi lu bilang, kita nggak tahu kondisi kesehatan orang tersebut seperti apa. Dibuat marah seperti itu kalau orang yang jantungan gimana? Ya gue sih, maksud gue ngomong kayak gitu karena keselnya gini loh. Gue mikir kalau misalnya tiba-tiba bapak gue digituin kan kesel juga kan rasanya ya. Ya iyalah. Nah juga kan dari posisi konten tersebut, si konten kreator ini kan mendapatkan cuan. Melibatkan orang yang tidak dikenal, yang saat itu dibikin emosi oleh dia, dibikin marah-marah oleh dia. Yang tadi gue bilang, mungkin hari itu dia sudah banyak masalah, lu tambahin lagi masalah demi cuan lu. Oke, kita anggap setelah dia bikin konten itu mungkin dikasih uang kali ya. Nggak diminta lagi kan uangnya. Gila kalau sampai diminta lagi mah, terus bilang itu sekedar hiburan mah, itu hiburan yang membodohi masyarakat sih kalau menurut gua. Karena nanti bakalan muncul orang yang akan jauh lagi lebih berani lagi melakukan hal-hal yang lebih ekstrim gitu untuk ngerjain orang. Ya nanti akan ada fase di mana ngerjain orang setelah orang yang tersebut marah apa? Ini kita cuma konten. Berarti bisa berujung ke kriminal juga dong, Bisa. ya? Misalnya, let's say nanti akan dan sudah pernah ada kan yang cewek sama cowok duduk di taman, tiba-tiba si konten kreator tersebut udah pakai hidden cam, dia lari, ya kan, ambil tas si cewek, terus cowoknya mau ngejar, nyata konten prank. Coba deh, kalau itu kita lakukan di dunia nyata, misalnya saja itu tidak settingan ya. Akhirnya lu yang eksekusi, gue yang megang kamera. Ya, jadi itu inspirasi ya, Iya, jadinya ya. gitu. Misalnya, lu dapet tuh tasnya si cewek, si cewek itu nggak atau nggak si cewek itu nggak mampu ngejar lu. Dapat gua duit Dari tas tersebut dari kan? tas tersebut. Kontennya tinggal di take down. Kalau juga kan belum diupload. Enggak lah, ngapain diupload, ya kan? Iya, tapi kalau misalnya ketangkep, Bilang konten. mikir kan sih dampaknya ke situ ya kira-kira ya? Kayaknya enggak deh, kayaknya otaknya kayaknya nggak nyampe, makanya dia bikin konten kayak gitu. Oh, Maksud gua lu ngasih inspirasi kok buat ke arah kriminal tuh jangan lah kalau bisa gitu loh. karena public figure itu secara tidak langsung lu tuh harus mencontohkan sesuatu yang baik. Iya emang iya ya, emang itu ada karena gini bisa aja dia jawab untuk mengedukasi itu bukan tugas gua. Nggak usah jadi public figure. Oh jadi menurut lo public figure itu memang wajib ya? Sekarang public figure sekarang kan banyak nih yang kayak demam public figure doang, karena orang-orang biasa yang tiba-tiba viral, tiba-tiba dikenal banyak orang ya kan. Kita contoh lah artis-artis kita terdahulu. Siapa tuh? Banyak artis kita terdahulu yang dia melakukan kesalahan sedikit saja netizen banyak yang mengomentari. Itu kan tandanya kan sudah menjadi sorotan. Apa yang dilakukan oleh artis-artis tersebut itu sudah mendapat sorotan dari gerak-geriknya, dari cara bicaranya, dari tingkah lakunya. Iya kan? Ya contoh inisial aja deh, Baimong ya kan. Nah, Baimong gitu kan. Waktu ngeprank polisi tuh yang terakhir tuh yang bikin rame itu. Iya kan? Itu perbuatan yang tidak terpuji. Iya benar. Iya kan? Benar. Akhirnya minta maaf.
pada dasarnya Baim Wong pun tidak punya kewajiban untuk mengedukasi karena dia bukan guru. Benar. Tapi setelah menjadi content creator, setelah menjadi public figure, dia tuh wajib menunjukkan sesuatu yang baik. Karena kan tontonan tersebut ditonton oleh banyak orang. Iya. Berarti memang sebetulnya kata-kata yang dia bilang, kan soalnya pernah juga gue dengar, untuk mengedukasi orang itu bukan tugas gua gitu ya kan. Itu cuma alibi doang ya, kedok doang ya berarti ya. Kedok di mana mereka tidak bisa mempunyai karya, tapi mereka punya uang. Makanya dia cuma bisa bikin hal yang kayak begitu. Iya, begitulah. Jadi memang pada dasarnya tidak ada kreativitas di sana. Iya. Dia hanya punya uang, ya sudah dia memanfaatkan uang itu untuk membeli view dengan cara masukkan ke konten. Syukur-syukur memancing engagement, rame dong pasti Betul. orang yang komen ya kan. Nah, lebih baik lu kalau mau bikin konten kayak yang satu ini. Ini ada nih konten satu lagi nih. Ini bener-bener konten yang sangat mendidik. Nih kita coba cek. Si kosong. Nah, inilah contoh konten yang sangat mendidik. Mendidik bagaimana cara menolong orang dalam keadaan di jalanan seperti itu. Seorang petugas langsung mengamankan, memberi jalan kepada ambulan, membelah jalan. Ini juga mendidik buat orang-orang yang kalau membelah jalan untuk orang yang sedang mengantarkan jenazah ke makam. Yang pada pakai kaki gitu kan. Ini jalanan nih, udah jalanan punya dia nih jalan. Terus jalan seberangnya giniin pakai bendera kan gitu kan. Itu maksud gua, kalau kita jeli ya, dia di situ nanya dulu loh. Iya. Ada isinya nggak? Iya, Kan, atau betul. kosong. Kalau misalnya ada isinya, berarti dia memang itu kan prioritas. Betul. Gitu. Dan kalau misalnya yang kayak yang tadi lu bilang yang kayak nganterin jenazah itu, menurut lu penting nggak sih begitu? Ya, gua kurang mengerti lah penting atau enggaknya ya. Ayo posisinya jauh lebih penting kalau memang kita membukakan jalan kepada ambulans yang sedang membawa orang dalam keadaan sekarat. Iya. Itu jauh lebih penting karena ini menyelamatkan satu nyawa. Iya. Iya Ini kan kan? udah dibungkus, maksud gua gini loh. Udah dibungkus. Udah dibungkus. Dan memang pada dasarnya disegerakan untuk dikubur. Iya, memang Iya. itu kan wajib ya. Iya, disegerakan, tapi bukan dalam artian diburu-buru sampai akhirnya menjadikan penghantar-penghantarnya ini arogan di jalanan. Nah, itu kan malah jadi bikin dosa gak sih? Bikin dosa, kata-kata yang mayatnya, gue udah mati aja, masih bikin dosa. Bener gak sih? Iya kan? Iya. Kadang-kadang itu membahayakan loh, karena kan jalanan tuh dibelah, ya kan? Iya, Cuma iya. pakai ada garis putih doang di tengah, ya kan? Sebagai batas jalan antara jalan ke sana dan ke sini, ya kan? Itu sampai dipotong kan kadang-kadang kan, Iya. demi si ambulan itu jalan, ya kan? Dan lu tahu kan, sambil bawa motor yang begini, ya kan? Lagian udahlah cukup Nabi Musa aja ngebelah lautan, lu ngapain ngebelah daratan? Belum musik jatnya. Iya, maksud gua itu Pak Polisi yang tadi, maksudnya salut ya. Itu juga kan bukan job desk dia nggak sih sebenarnya? Mantap. Ya kan? Itu di luar job loh, dia emang lagi jalan. Nggak, itu bagian dari job desk-nya dong. Emang Karena bagian dari job desk? mengayomi. Oh, itu yang namanya mengayomi Itu yang namanya mengayomi. Itu namanya Pak Polisi. baru benar. Enggak, gue sih nggak bilang benar apa enggaknya ya. Itu namanya Pak Polisi. Tugasnya mengayomi dan Enggak. melayani masyarakat. Iya, maksud gua itu baru yang namanya benar-benar mengayomi ya. Iya. Maksudnya dia ngasih contoh ke publik itu, oke lah dia bikin itu konten, tapi kan tetap aja dia yang dia lakukan itu kan baik ya. Baik dong, lu lihat dong. Dia cara dia ngebelah jalan. Dia selalu acungkan jempol. Dia Iya. permisi ke mobil ke depan-depannya. Kayaknya gue nggak ngeliat Pak Polisinya begini. Iya juga ya. Iya kan, kakinya diangkat gitu. Ya gue nggak Ya lihat. tapi maksud gua Pak Polisi juga yang hebat ya. Dia ngegas pakai tangan kiri loh. Itu saking canggihnya. Ini itu keren banget anjir. Gimana itu ya? Mungkin ada pelatihannya ya kayak gitu ya. Yang gue khawatirkan ini menjadi inspirasi nanti penghantar jenazah dia ngegas pakai tangan kiri, tangan kanannya buat bendera. Buat ngebentung-bentungin mobil yang lagi nggak mau ngasih Iya. jalan ya. Itu kan nggak begitu, kasihan yang tadi lu bilang. Akhirnya jenazah yang diantar pun ya Allah, gue udah mati aja. Udah mati aja jadi bikin orang berbuat dosa ya kan, Iya. demi gua yang mau di
tanam ke dalam tanah. Memang sifatnya harus disegerakan, tapi bukan begitu caranya. Benar. Disegerakan, iya benar. Habis dibungkus, disolatin, ya kan? Ya dibawa ke pemakaman, untuk dikubur. Iya, iya. Tidak salah, tapi bukan begitu caranya. Benar. Gitu. Jadi bukannya ajaran yang salah, tapi caranya bagi orang-orang yang menghantarkan ini yang salah. Dan kadang mereka kok suka pakai emosi ya? Iya nggak sih? Mereka maksudnya ngebelah jalan itu suka pakai emosi gitu. Kenapa mereka emosi ya? Karena pala mereka lebih keras dibandingkan helm. Oh gitu. Jadi arogansi itulah yang membuat kepala mereka tuh jauh lebih keras dibanding helm. Iya, kan kadang-kadang kan pakai helm. Oke. Suka tidak suka public figure, kita ditonton banyak orang. Yes. Jadi ya lakukan saja yang mana sesuai dengan norma-norma Ya dipertimbangkan dulu. Indonesia, ya kan? Benar.